45 ya, 45.000. Nah, ini terkenal angkernya katanya. Murah banget, 30.000. Mantap banget, cus. Halo teman-teman, selamat pagi. Kita tepatnya berada di kota Semarang, tepatnya di dekat Red Doors Unimus Semarang, teman-teman. Kita udah mau check out, teman-teman, dan badan sudah segar kembali, sudah siap untuk melanjutkan perjalanan hari ini. Penginapannya mantep banget. Tapi sebelum kita pergi, kita review dulu untuk penginapannya. Nah, teman-teman bisa lihat di depan ini ada kasur ukurannya queen size ya, queen size, dapat 2 bantal. Terus ini ada lemari juga sebelah kiri, ada bantal retosnya. Dapat 2 gelas, ada tisu, ya ada peta-peta lemari. Ini ada gorden juga, bisa dilihat keluar. Nah, terus ada remote AC juga di sini, bisa hidupin AC. AC-nya dingin sih, tapi ada bocor-bocor karena saking dinginnya, jadi dia ada bocor. Langsung sini ada TV Android, teman-teman, bisa nonton YouTube, bisa nonton yang lain gitu ya. Tapi Netflix sih yang saya lihat nggak ada ya. Kalau Netflixnya ada colokan di sini. Terus ada gantungan baju 2, hangernya 2. Ada meja juga, teman-teman, bisa taruh barang. Terus ada dapat kursi juga kalau memang mau kerja. Ada tempat sampah, ada shower, ada toilet, dan ada gantungan, serta dia ada water heaternya juga, jadi lumayan panas airnya gitu, teman-teman. Dan kami dapat harga di sini 150.000, sudah termasuk pajak via aplikasi. Mantap sekali, harganya murah banget dan AC-nya udah dingin banget, teman-teman, mantap. Nah, oke, kita sudah packing, kita langsung ciao. Mas, saya check out ya. Tinggal aja ya, berarti. Ya, kasih ya. Oke, teman-teman, selamat pagi. Terima kasih untuk penginapan Red Doors near Unimus Semarang. Saya bingung sih itu near Unimus, padahal itu ada tempatnya NH Home namanya, NH House atau apa, tapi kalau di map bikinnya Red Doors near Unimus Semarang gitu. Jadi teman-teman kalau mau menginap di situ harus ketik di Google tuh Red Doors near Unimus Semarang gitu. Jadi jangan NH Home itu, NH Homestay, NH itu nggak ada di Google Map, teman-teman. Dia adanya Red Doors, jadi memang dia kerja sama Red Doors sih biar rame kali ya. Dan harganya murah banget, teman-teman. Penginapannya mantap banget, serius, nyaman, mantap ya. Harganya murah juga, jadi luar biasa lah untuk kenyamanannya, top markotop lah. Wifi, apa TV Android ya kan. Mejanya mantep, tempat tidurnya, kasurnya bersih sih, jadi luar biasa. AC-nya dingin ya, mantep banget dah. Luar biasa cuy. Kapan lagi dapat penginapan murah, tapi fasilitas top markotop kan. Sama kayak yang di Makassar waktu itu, kemarin Makassar, luar biasa juga teman-teman penginapannya. Hihi. Jadi terima kasih untuk Red Doors. Sekarang kita mau isi bensin dulu, teman-teman, karena bensinnya sisa 1. Jadi karena saya kepanasan nih, jadi saya buka jaket dulu, teman-teman. Panas banget, serius. Nggak tahu ya kenapa nih, padahal mendung loh ini. Mendung tapi panas karena jaketnya sih, jaketnya bikin panas ya kan. Terus helm saya masih basah nih, teman-teman. Basah cuy. Karena kemarin ada sempat hujan sih di Semarang. Saya selesai sampai Semarang tuh ada keluar malam kan. Hujan, full hujan dari sore sampai malam. Jadi mau pakai jas hujan kan. Tapi kan namanya helm kan tidak terlindungi ya. Paling kalau tutup kaca juga masih basah gitu kan. Jadi ya udahlah, basah-basah nggak apa-apa. Nanti moga-moga lama-lama kering ini. Nah, kita cari SPBU dulu buat kita isi bensin. 45 ya, 45.000. Pertalite 45 ya? Ya. Dari no? Anu ya? Oh, benar-benar. Patik ya? 43. Langsung pasti gitu. Ya, masih. Oke, terima kasih Pertamina yang ada di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Brigjen Sudiarto.
Sudah mulai mengisi bensin Pertalite 43.000 full tank. Mantap. Kita cari ATM dulu. Beginilah teman-teman penampakan pagi hari menjelang siang jam 10:40 untuk kota Semarang teman-teman. Wih, Semarang cuy. Ini mall nih kayaknya sebelah kanan ya. Iya, ini mall cuy. Ini depan Simpang 5 teman-teman, lapangan Simpang 5. Nah, ini kayak taman-taman bisa dibilang tuh alun-alunnya kota Semarang. Wih. Ada Mall Ciputra, tuh depan ada Ibis Style Hotel ya kan. Ada Chat Time, itu berarti ini mall juga nih. Cuma mallnya gabung sama Ibis kayaknya ya, gabung sama perhotelan. Wih. Gede ya. Kota Semarang mah kota besar teman-teman. Ibu kota Jawa Tengah kan. Nah, ini lapangan Pancasila Simpang 5. Wih. Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Nah, ini masjid rayanya sepertinya ya. Wih. Ya gini lah teman-teman, ada yang berangkat kerja, ada yang sekolah. Tadi saya lihat ada yang baru pulang sekolah, anak-anak, karena emang kita kesiangan teman-teman nih. Jam 10.42 nih sekarang. Kayak Jakarta sih sebenarnya di Semarang mah. Nggak ada bedanya ini. Gedungnya tinggi-tinggi juga, pencakar langit juga di sini. Oh, oleh-oleh Mbak Juni ya. Apa itu tuh kayaknya dari kelapa-kelapa gitu teman-teman. Ini apa ya? Oh, Wingko babat. Nah, banyak oleh-oleh di sini ya. Pusat oleh-oleh Joy. Nah, untuk estimasi perjalanan kita, wih udah rusak coy ini bonekanya. Untuk estimasi perjalanan kita teman-teman, hari ini kita langsung tembak go to home ya. Base kita di Jakarta teman-teman. Kita back to home ya. Kita pergi untuk kembali untuk pergi. Pulang ke Jakarta teman-teman. Dari kota Semarang, dari sini sekitar 11 jam ya, 11 jam 487 km dari Simpang 5 kota Semarang, lapangan Pancasila. Langsung aja teman-teman, kita gaspol menuju ke Jakarta hari ini. Balik pulang ke rumah. Sekarang jam 10.46, perkiraan nyampe jam 10 malam. Mulai mengarah pulang ke luar dari kota Semarang teman-teman nih, mengarah ke Kendal. Rame padet sih. Udah lawannya mobil truk semua nih tuh, mobil transformer ya kan, mobil Fuso, bus yang besar-besar. Wih, sudah panas bos, panas kendaraan teman-teman. Tuh banyak yang mulai berangkat kerja ini, kayaknya ada beberapa yang kerja pabrik, industri ya kan, karena emang di Kendal itu terkenalnya sama pabrik dan industri di Jawa Tengah. Wih, Demak juga sih, pokoknya antara kota Semarang, di antaranya di kiri kanannya kota Semarang. Nah itu banyak industri teman-teman, mau di Kendal, mau di Demak, nah industri. Untungnya di sini jalannya lebar sekali bos. Saya udah kangen banget sama Jakarta, nggak tahu kenapa. Karena kelamaan saya di luar nih 3 minggu loh. Ini hari ke-22 teman-teman, hari terakhir ya kita di perjalanan touring kali ini. Wih, akhirnya pulang lagi bos. Touring terpanjang saya selama saya touring teman-teman, 22 hari touringnya, buset. Asap bel. Wih, tebel banget asapnya cuy. Jakarta, Manado Jakarta, wih gila. 22 hari bos. Iya kan, buset, lama amat ya. Karena terakhir itu yang dari Jakarta Medan tuh cuma 2 minggu kalau nggak salah, 14 hari. Jakarta IKN juga 14 harian, kayaknya lebih dikit. Kalau Jakarta IKN tuh lebih dikit lah daripada Sumatera. Nggak tahu Sumatera kayaknya 15 atau 16 gitu ya, 16 hari, 15 atau 16. Kalau IKN tuh kayaknya 14 atau 13 hari gitu teman-teman. Jadi 2 minggu
ya 2 minggu kurang lah kalau yang IKN, tapi kalau yang Medan itu 2 minggu lebih gitu ya. Nah itu harusnya bisa sampai Aceh itu, cuma nggak sempet teman-teman waktunya sampai Medan aja. Jadinya saya putar balik ke Samosir gitu teman-teman. Jangan langsung dibabat habis nanti nggak ada tujuan touring lagi, nanti bosen gitu kan. Nah jadi memang harus disisahkan supaya ada tujuannya kita ke suatu tempat gitu teman-teman. Soalnya kalau sudah pernah datang kadang-kadang tuh ada rasa kayak sudah pernah gitu kan, bosen gitu kan. Nah, ada rasa begitu gitu loh. Tapi kalau sudah lama tidak touring ya mau ke tempat yang sama juga nggak masalah. Kayak dulu saya rajin banget ke puncak ya, hampir tiap minggu teman-teman ke puncak, nggak bosen-bosen ke puncak minggu juga. Kenapa nggak bosen-bosen sih ke puncak gitu ya? Soalnya gimana ya, saya di Jakarta udah sumpek ya kan, panas, sudah sudah macet-macetan, males gitu kan. Nah jadi kadang-kadang tuh cari alam tuh adalah cara terbaik buat menghindari hal-hal yang yang pusing gitu loh. Di Jakarta tuh terlalu pusing gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kok ujung-ujungnya saya pengen balik ke Jakarta nih sekarang. Nggak tahu, sepusing-pusingnya Jakarta tuh tetap aja kalau buat saya tuh Jakarta tuh jadi rumah gitu loh. Karena udah lama kan saya di Jakarta, jadi saya berasa kayak ya rumah saya di Jakarta sih. Separuh hidup saya sudah di Jakarta sih teman-teman. Hidup tinggal saya setengahnya lagi di kampung. Cuma kan karena memang dari agak dewasa, dari agak remaja sampai dewasa itu di Jakarta, jadi saya berasa kayak ya rumah saya sekarang udah bukan di kampung lagi teman-teman, tapi di Jakarta gitu. Terasa rumah, serius. Jadi kangen rumah nih. Nggak tahu, kangen suasananya, kangen bisa dibilang banyak hal lah. Kalau dari kota Makassar teman-teman, nah ini jalanan sudah mulai tidak terlalu ramai seperti yang tadi, padat banget ya kan. Nah ini udah agak-agak sepi lah ya. Nah ini kita kalau lurus-lurus ini tembus-tembusnya ke daerah industri Kendal teman-teman. Jadi nanti ada daerah industri semua, kiri kanan industri. Nah ini udah mulai nih, ya kan, kiri industri apa, kanan industri apa tuh. Saya tuh PT apa itu tuh buat seng itu kayaknya. Kalau untuk Pantura di sini teman-teman, jalannya ya gitulah, bergelombang kayak kemarin juga ya Pantura. Ya sampai ujung ya begitu teman-teman. Kalau aspal dia bergelombang, kalau beton ya dia kadang-kadang ada yang beberapa yang pecah, tapi kalau yang ini sih enggak ya, aman jaya ini, betonnya bagus. Oh di sini sebelum masuk ke daerah industri Kendal sih untuk jalanan betonnya ada beberapa yang dikit retak, tapi nggak terlalu parah banget, jadi masih aman jaya lah buat kita gaspol di sini. Mungkin keluar dari Kendal ya kan, masuk ke Pekalongan ke sana lagi tuh baru tuh banyak jalanan hancur teman-teman. Nah kemarin malam teman-teman itu pas kita udah sampai, itu kan kemarin kita sampai jam 5 sore ya kalau nggak salah. Iya benar-benar jam 5 sore dari Surabaya kita ke Semarang. Sampai di Semarang itu jam 5 sore langsung turun hujan teman-teman ya, lebat sekali ya, sangat-sangat deras lah hujannya. Jadi kami perginya itu pakai jas hujan karena kan udah kelaparan nih di penginapan. Jadi mau nggak mau kan kita pergi keluar gitu ya, cari makan pakai jas hujan, cari-cari. Akhirnya kami memutuskan buat ke mall aja, jadinya ke Queen City Mall di kota Semarang, makan-makan di dalam karena hujan. Karena kalau misalnya makan di luar kan pakai yang tenda-tendaan yang maksudnya agak susah lah, karena kan kita udah pakai jas hujan. Nanti kalau buka lagi terus nanti bingung juga mau taruh di mana jas hujannya, udah itu nanti pakai lagi basah lagi kan begitu. Jadi udah, kalau di mall kan dia ada atapnya nih tempat parkirannya. Nah kalau misalnya warung-warungnya juga masih ada parkiran yang atap mah saya gas aja, cuma masalahnya nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya udah saya pikir dah makan di mall aja lah biar nggak kebasahan, sambil keringin jaket jas hujan juga kan. Nah udah itu jalan-jalan ketemu durian teman-teman. Wih mantep banget cuy, durian Banyumas katanya, ini durian Musang King Banyumas. Tapi bijinya gede. Ya bapaknya namanya promosi ya, jadi bilangnya nih Musang King gitu ya, dari Malaysia. Saya tanya bener-bener, kalau di Indonesia ini dari mana? Oh dari Banyumas. Iya lokal berarti, itu aja.
katanya Musang King lokal, tapi saya bilang Musang King itu bijinya kecil gitu kan. Ya iya, ini bijinya gede ya, ibarat kata ya namanya lokal gitu kan. Ya udahlah. Dan harganya murah teman-teman, 50.000 dan wih, legit. Mantep banget cuy. Luar biasa, duriannya luar biasa cuy. Enak banget, parah. Untuk harga 50.000, nanti saya tampilin di layar teman-teman untuk duriannya kayak apa. Murah loh. Untuk harga 50.000 sebanyak itu, satu buah aja saya udah kenyang, karena mungkin saya udah makan malam kan. Saya udah makan malam teman-teman. Jadi mau cemil-cemilan aja makannya durian sama gitu. Nah, makan durian itu apa ya, enak banget, parah. Serius, saya nggak bohong, enak banget duriannya, serius. Apa namanya, selera saya juga sih, tapi emang dia lebih manis ya. Saya sukanya sebenarnya agak pahit, yang kayak durian Medan kan. Durian Medan dia manis pahit gitu kan. Nah kalau ini terlalu manis, gak ada pahitnya kan, jadi ya agak enak juga lama-lama makannya. Kalau ada pahitnya saya bisa makan agak banyak gitu kan, tapi kalau ini ya untungnya nggak terlalu gede saya pilih, jadi aman-aman jaya lah buat duriannya. Cakep cuy, mantep banget. Kapan lagi kan dapat durian mantep kayak gitu. Wih, 50.000 lagi harganya, murah loh. Ada yang 35 versi kecil, tapi katanya yang ini mantep nih, 50.000 nih, mantep katanya. Ya udah, oke lah, 50.000 mantep katanya. Emang iya semantep apa gitu kan. Nah intinya ya udah coba, iya ya mantep cuy. Mantep banget, masalahnya terlalu mantep, terlalu enak gitu kan. Sedap ya kan, dari apa namanya, durian Banyumas. Dari kemarin tuh kita ngincarnya durian mulu coy, mau keliling Sulawesi. Pertama kita makannya yang dari turun Bromo teman-teman menuju ke Surabaya ya kan, makan durian. Tapi kalau menurut saya itu emang legit sih, legit banyak, tapi nggak ada rasa manisnya, jadi agak hambar ya kan, jadi kurang lah. Ini rocket chicken cuy, rocket chicken. Nah terus yang kedua itu di Kota Palunya. Dari kita Kota Palu kita makan juga ya gitulah, kurang ya, kurang. 50.000 harganya, yang di promo ke Surabaya 70.000, kurang juga kalau menurut saya. Terus yang ketiga makan di Luwuk ya, makan satu aja 50.000 lagi. Nah itu baru mantep tuh, yang di Luwuk mantep banget. Terus ada pahit-pahitnya, ini yang dicari, ini saya cari nih. Yang di Luwuk itu yang saya cari tuh, yang di Luwuk pahit-pahit ya kan, mantep, tapi emang warna putih ya. Nah ya, terus yang keempat baru yang kemarin nih, yang di Kota Semarang, duriannya kuning ya, kuning emas, tapi manis banget gitu kan. Mungkin teman-teman yang suka manis suka ya, kayak istri saya suka dia yang manis-manis begitu, manis banget masalahnya, nggak ada pahitnya gitu kan. Jadi saya enak lama-lama makan, enak juga ya gitu ya gitu. Jadi agak ya lumayan lah, tapi lumayan loh, enak tapi terlalu manis gitu loh. Saya suka yang ada pahit-pahitnya kayak Medan gitu kan. Nah, durian Medan tuh malu mantep tuh, ada pahit-pahitnya. Itulah seputar perdurianan. Emang saya apa ya, durian lovers. Mungkin teman-teman ada juga yang durian lovers ya, pasti nggak tahan kalau cium bau durian, durian ya gitu kan, pasti nggak tahan pengen beli gitu kan. Kalau udah mencium bau durian tuh udah kayak ini, kayak orang gila teman-teman. Udah nggak tahan, serius pengen beli, pengen langsung makan gitu kan. Ya gitulah. Tapi memang durian itu apa ya, raja buah bisa dibilang teman-teman. Nah masalahnya raja buah ini dia punya dua gitu, maksudnya yang satu saking sukanya suka banget, nah yang satu saking nggak sukanya nggak suka banget gitu. Cium baunya katanya bau bangkai atau bau apa, bau basi atau katanya bau busuk katanya. Ada yang bilang kayak gitu. Saya bingung, bau busuk dari mana, padahal harum banget gitu kan. Bingung saya gitu loh. Ada orang yang nggak suka tuh saya bingung banget. Oh ada yang nggak suka gitu. Ya gitulah, mungkin tiap-tiap orang beda-beda kali ya, sistem mulutnya ya kan, penciuman mulut, sarafnya bisa dibilang, otaknya beda mungkin ya kan. Nah ini kita udah masuk Kendal teman-teman. Ini banyak kebun jagung kiri kanan cuy. Jagung ya tuh, terus banget jagungnya.
Nanti kita lewat Alas Roban teman-teman. Wih, Alas Roban cuy. Alas Roban tuh tanjakan turunannya curam ya kan. Makanya dibikin apa namanya, jalan penyelamatan di Alas Roban teman-teman. Selamat jalan dari Kendal. Bye bye Kendal. Jumpa lagi di lain waktu. Wah, ini kita udah deket banget nih sama ini Alas Roban nih. Wih, jembatan ikonik bos nih. Jembatan ikoniknya Trans Jawa. Selamat datang teman-teman di Kabupaten Batang. Mungkin teman-teman ada yang orang Batang ya kan. Wis, Batang bos. Jakarta Pekalongan Jalan Baru ya. Jakarta Pekalongan Jalan Lama. Jalan lama kita bos. Nih Jakarta Pekalongan Jalan Baru belok kiri. Ya kita diarahkan belok Jalan Lama bos. Gak tahu kenapa. Tapi kita ikuti saja Jalan Lama. Nah ini Jalan Lama. Itu dia lewat Alas Roban ini, ya kan? Walaupun Alas Robannya dia ada yang Jalan Baru, ada Jalan Lama Alas Robannya, ya. Ini depan ada pecah jalan lagi. Jadi kalau mobil truk bisa belok kiri. Kalau kita pemotor ya bisa aja kalau mau belok kiri, cuma kalau belok kanan juga lebih cepat, cuma ya tanjakannya ya begitu ya. Curam tanjakannya, bos. Nah, kita coba aja ya lewat Alas Roban ya. Tapi memang jalanan di sini berdebu banget, teman-teman. Tuh, banyak pasir, coy. Di pinggir-pinggir jalan nih pasir. Wih. Tuh, ban-bannya sampai warna oranye-oranye begitu kan, tanah-tanah liat begitu. Tebal banget, coy. Debunya di sini. Serius. Buset, tuh terlewat aja debunya, lurus ya. Lewat Alas Roban kita. Bus mobil kecil, sepeda motor. Nah ini Alas Roban teman-teman. Nah ini terkenal angkernya katanya. Katanya banyak setan di sini katanya. Angkernya banyak setan katanya. Nggak tahu lah. Tak bener tangga nggak tahu juga sih. Tapi emang curam sih ini tanjakannya. Ini saya udah mentok nih. Udah mentok 50 kecepatannya. Nih jalur penyelamat yang pertama nih. Dia kan kalau dari arah naik. Ini mobil truk memang tidak direkomendasikan sih lo sini emang. Nih hutannya rapat banget ya kan. Oh udah keluar. Bentar doang ya ternyata. Langsung Alas Roban langsung keluar cuy. Bentar doang ternyata. Keluar dari Alas Roban teman-teman. Langsung jalan gede lagi. Wih, jumping bos. Udah asapnya tebal-tebal lagi tuh motor ya. Melewati Alas Roban yang katanya angker. Serem, ya kan? Hutannya rapat banget ya kan. Turunannya curam, tanjakan juga lumayan curam gitu kan. Tapi untungnya ada jalur penyelamat sih tadi ya. Jadi orang-orang yang turunan yang remnya blong, nah, bisa lewat ini, lewat jalur penyelamat ya, biar diselamatkan gitu ya. Oke teman-teman, langsung gaspol lagi. 9 jam 44 menit, 432 km sampai kita di kota Jakarta. Ternyata banyak pabrik juga di sini, teman-teman. Tuh, baju-baju merah tuh. Keluar pabrik. Mungkin makan siang ya. Oh iya, makan siang teman-teman, jam 12 pas soalnya. Makan siang, bos. Jam 12 pas, nanti kita makan jam 1 aja lah. Lapar sih, tapi jam 1 aja nggak apa. Nah, part paling enak teman-teman di Jalan Pantura nih, ini dari Batang ke Pekalongan nih, paling enak teman-teman, serius. Kenapa? Jalannya naik turun cuy. Tuh. Asik banget cuy tuh, lihat. Asik banget cuy. Lika-liku kiri kanan ya kan, naik turun. Nah, ini part paling enak nih kalau di Pantura ya. Jalannya asik begini nih, naik turun. Aspal lagi teman-teman. Aspalnya ada beberapa yang berlubang kayak tadi, tapi ada juga yang enggak nih kayak gini nih. Wih, mulus banget cuy ini. Asik banget. Bisa ngebut. Iya, asik banget cuy. Serius. Yo, potong. Oke. Nah, rencana kita makan siang dulu teman-teman. Pengen makan Padang kayaknya, udah lama nggak makan Padang nih. Padang bos, Padang. Kayaknya Padang enak sih.
Lubangnya. Gila. Gede-gede cuy lubangnya. Dari sini kita udah cover 100 km teman-teman. Ya. Sisa 400 lagi. 400 kilo lagi. Total tuh ke Jakarta 500 dari Semarang. Selamat jalan Kabupaten Batang. Jumpa lagi di lain waktu. Masuk ke kota Pekalongan teman-teman. Cari makan di kota Pekalongan aja lah ya. Udah lewat ini. Kota doang ternyata kota Batang. Wih banyak ya jual durian pakai motor cuy. Oke kita putar balik teman-teman. Mau lihat-lihat batik dulu ya kan. Nah ini kita mau coba lihat-lihat teman-teman grosir batik ya kan. Oh ini area parkir. Nah ini batik yang mana? Ini. Ini apa nih? Batik. Apa blus? 50.000. Murah-murah tuh. Tuning obral 65.000. Ini apa? 3 piece 150 cuy. Banyak nih batik. Katanya di warna merah. Oh ada warna merah. Ini kakaknya mau coba yang? Gak usah kak. Ini warna merah boy. Lah, oh sama ya? Tak kira beda. Iya. Sorry dong. Kayaknya dia suka yang warna merah dah. Merah itu. Itu. Itu berapa? Ukurannya harus yang gede. Ukurannya apa? Kan bisa double XL ada, adanya XL. Mau lihat? Boleh lihat XL-nya dulu nggak? Gede. Sih. Itu bagus. Benar. Ini Bagus ya? Buat nyomping. Ini buat ibu-ibu kan ya? iya. Kalau itu lengannya 7/8. Oh, ada lengan yang ini. Ini paling gede lengannya. Itu adanya kita lengannya 7/8 sama panjang. Kalau pendek gitu. Yang putihnya putih jadi. yang L. Yang tadi L. Yang mana tadi L? Yang cowok apa cewek? Yang cowok. Yang cowok. Cowok. Yang ceweknya Oh, yang cewek ada juga. ada. Ini plus. Asik. Oke, keluar dari pasar grosir batik Setono. Wih, gerimis coy. Langsung putar balik aja cuy. Udah jam 1.14 teman-teman, makan siang bos. Jadinya tadi beli batik cowok 3 teman-teman, kemeja 3, terus 2 batik cewek ya. Nah itu total kayak 2.000. Jadi batik 3 cowok itu 1.000, batik cewek tuh harganya awalnya satunya 60.000 teman-teman. Nah 2 120. Nah kami tawar ya kan, beli banyak loh ini gitu kan. Ayolah kak beli banyak ya, boleh lah ya 2.000 2.000 ya buat semuanya 2.000 ya udah oke lah. Akhirnya ambil 2.000 gitu kan, jadinya ya murah juga gitu ya buat di kota Pekalongan ini. Batik-batik bos. Ya kan beli batik murah-murah, couple lagi, ada yang couple ya kan. Cakep cuy. Nah gini teman-teman untuk penampakan kota Pekalongan. Ini Universitas Pekalongan ya, Unikal Pekalongan punya. Tegal 59 kilo, Cirebon 130 ya, DKI Jakarta 330. si jauh cuy. Oke teman-teman, selamat tinggal kota Pekalongan, bye bye. Kita masuk ke Kabupaten Pekalongan ya. Kita lapar sekali, mau makan tapi tidak ketemu tempat makan. Di manakah tempat makan di sini? Ketemu Padang teman-teman, tapi putar balik dulu. Ya udahlah, kita nggak makan kan. Udah apa nih? Sampai malam dah. Nggak apa-apa. Yang penting makan dulu. Tuh, mau makan Padang bos. Rantau Batuah.
selesai makan kita putar balik dulu teman-teman. Lipat mobil truknya. Wish. Oke. Gila, tahu nggak totalnya berapa tadi? Murah banget, 30.000. Gila murah banget teman-teman, parah. Padahal tadi makan nasi padang saya nasi ayam bakar. Nah, ada nasi manis kan? Makanya. Nasi ayam bakar. Saya nasi ayam goreng dia nasi ayam goreng. Bingung saya. 30.000 berdua, buset. Tahu dia buka di Jakarta, tapi rugi kalau buka Jakarta pasti. Karena di sini kan bahan pokok murah-murah di sini, ayam, nasi mungkin. Jadi jadi ya pasti di sini lebih murah sih, emang murah-murah sih di sini di Jawa. Emang kalau jalan-jalan ke Jawa sih hemat banget ya, hemat budget. Serius. Boleh kali kapan-kapan kita jalan-jalan ke Jogja. Iya gak sih? Kapan-kapan jalan-jalan ke Jogja. Udah lama nggak ke Jogja ya? Saya ke Jogja teman-teman. Gila itu nasi padang worth it. Nasinya banyak, ayamnya enak. Aduh kacau teman-teman, kacau. Sayurannya juga mantap, daun singkong, tadi sayur nangka. Ayamnya ayam bakarnya enak banget, bumbunya parah. Nih si ayam goreng enak banget. Serius saya nggak bohong. Saya tidak melebih-lebihkan. Memang enak banget teman-teman. Dan totalnya 30.000, saya nggak nyangka sih 30.000. Sumpah murah banget 30.000. Serius kaget saya. Hah? 30.000? Udah sama ini loh, es teh manis ya kan, terus apa namanya, es teh manis, ayam, buset dah, nasinya banyak ya kan, sedap betul, sedap. 30.000. Emang kalau tinggal di Jawa mah hemat teman-teman duitnya, tapi penghasilan juga kalau bisa besar gitu. Penghasilan Jakarta ya kan, nah tinggalnya di Jawa. Wih, kapan lagi coy kayak gitu ya kan, penghasilan duit Jakarta ya kan, dapat duitnya dari Jakarta ya kan, nah penghidupannya di Jawa. Mamam tuh. Sedap. Enak banget tadi saya mau tambah lagi teman-teman, mau tambah ya kan, mau tambah tambah nasinya. Tapi istri saya tadi nggak makan banyak nasi, ya udah kasih saya nasinya, ya udah cukup lah, nggak usah nambah nasi lagi. Sekarang udah jam 1.57 teman-teman, udah jam 2 coy. Bisa waktu kita ke Jakarta itu 8 jam 36 menit bos. Perkiraan nyampe jam setengah 11 malam. Bisa-bisa jam 11 apa jam 12 nih nyampe nya. Malam banget coy. Yaudahlah, nggak apa-apa. Kita nikmati saja perjalanan kita hari ini teman-teman. Yang penting kita sampai dulu ya. Langsung lanjut aja teman-teman menuju ke kota Jakarta. 8 jam 35 menit dari sini. Gas. Ini diarahkan lewat lingkar luar teman-teman, lingkar luar kota Pemalang. Nah ini Pemalang kita bos, Pemalang, nanti kita lingkar luarnya langsung menuju ke Tegal, Brebes. Mantap nih lingkar luar bos, Pemalang, belok kanan, lingkar luar. Nah itu Pemalang Ikhlas ya, lurus Pemalang Ikhlas. Sorry. Kalau untuk vegetasi di daerah sini teman-teman banyak kan sawah, tuh sawah. Tapi nggak tahu tuh tanah-tanahnya begitu, itu kayak pakai traktor itu dibajak, nggak tahu di kayaknya mau diganti kah jadi yang baru gitu. Sawah-sawahnya ya kan, bibitnya mau diganti yang baru. Kalau untuk pemandangan sih di langit ada awan sebelah kiri tebal ya kan, sebelah kanan biru. Untungnya matahari ketutupan awan jadi nggak panas banget gitu ya. Untuk udaranya
nggak terik-terik banget langsung ke kulit kita, jadinya kulit kita masih aman jaya ya. Kita pakai sarung tangan juga, jadi dan untuk saya tidak berkeringat juga karena nggak ada matahari kan lumayan bagus lah. Bye bye Pemalang, jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih sudah boleh numpang lewat. Mungkin teman-teman ada yang dari Pemalang, boleh dong absen di bawah. Masuk Kabupaten Tegal teman-teman. Itu ada tulisannya Kabupaten Tegal. Welcome teman-teman dari Kabupaten Tegal. Mungkin ada teman-teman yang orang Kabupaten Tegal, boleh absen juga di bawah teman-teman. Mana tahu kangen kampung halaman. Nah ini kita lewat jalurnya Pantura. Memang nggak masuk kotanya, kita lewat lingkar utaranya Kabupaten Tegal. Itu banget teman-teman. Wah, mantap banget, serius. Gila, dari tadi nguap terus teman-teman. Aca nih. Kopi kali ya. Wah, ayo Indomaret. Ngantuk banget nih.